Halo teman-teman, selamat datang di IM Channel. Di video kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting, bagaimana sebenarnya Supply Chain Management atau SCM bisa membantu kita mengelola laporan keuangan perusahaan. Banyak orang pikir SCM itu cuma urusan barang jalan. Padahal tidak, ada 3 aliran utama: material, informasi, dan uang. Dan yang sering dilupakan justru aliran uangnya. Bayangkan kita mengirimkan purchase order ke supplier. Supplier langsung kirim material ke kita. Simple, kan? Tapi masalah mulai muncul ketika pembayaran kita terlambat. Supplier akhirnya kesulitan beli bahan baku, membayar pekerja, dan melakukan produksi. Akibatnya, supply ke kita ikut terhambat, produksi terganggu, dan akhirnya penjualan bisa turun. Dari sebuah keterlambatan pembayaran saja, efek berantainya bisa sampai ke laporan keuangan. Jadi, kalau aliran kas kita tidak sehat, supply chain kita juga ikut sakit. Nah, ini bagian yang sering di-skip. Manajer supply chain itu wajib paham dasar-dasar akuntansi. Kenapa? Karena setiap keputusan pembelian mempengaruhi biaya, setiap penundaan pembayaran mempengaruhi cash flow, dan setiap perubahan inventory atau persediaan itu mempengaruhi neraca dan laporan laba rugi. SCM itu bukan cuma memastikan barang datang tepat waktu, tapi juga memastikan uang berputar dengan sehat di dalam perusahaan. Ada 3 konsep akuntansi penting dalam SCM. Yang pertama adalah aliran dana atau cash flow. Aliran uang ini adalah urat nadi dari supply chain. Ada 3 manfaat kalau cash flow kita berjalan optimal. Pertama, mengurangi cash to cash cycle time. Ini adalah indikator seberapa cepat perusahaan mengubah cash menjadi cash lagi melalui operasionalnya. Semakin pendek siklusnya, semakin sehat keuangannya. Kedua, memperkuat hubungan dengan supplier. Pembayaran yang tepat waktu membuat supplier merasa aman, respon mereka jadi lebih cepat, dan kualitas barang pun lebih stabil. Ketiga, mengurangi ketimpangan antara perusahaan besar dan kecil, karena cash flow yang cepat mengurangi risiko bagi supplier kecil. Contoh sederhananya, jika perusahaan bisa mempercepat perputaran inventory 10-20% saja, modal kerja yang dibutuhkan bisa turun secara signifikan. Konsep kedua adalah manajemen pengeluaran. Pengeluaran di supply chain itu besar, jadi harus dikelola dengan sangat ketat. Manajemen pengeluaran mencakup negosiasi harga dan diskon pembelian, koordinasi yang erat dengan bagian finance untuk mengatur waktu pembayaran, menekan nilai inventory tanpa menurunkan service level, dan menggunakan standard costing untuk kontrol biaya internal. Intinya adalah, spend less, move faster, serve better, belanja lebih sedikit, bergerak lebih cepat, melayani lebih baik. Yang ketiga, biaya standar atau standard costing. Biaya standar ini terdiri dari biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Ada beberapa istilah penting yang wajib dipahami di sini. Pertama, COGS atau Cost of Goods Sold. Ini menentukan seberapa besar biaya yang masuk ke produk. Lalu ada perbandingan harga aktual versus biaya standar. Ini untuk melihat seberapa efisien proses pembelian kita. Kemudian ada usage variance dan cost variance, untuk melihat apakah pemakaian material kita boros atau harganya yang terlalu mahal. Terakhir, volume versus rate, yaitu berapa banyak yang kita pakai versus berapa harga per unitnya. Contohnya, jika penggunaan material kita boros 5%, itu akan langsung terasa dampaknya di laporan laba rugi. Jadi teman-teman, SCM bukan cuma memastikan barang bergerak, tapi juga memastikan uang bergerak dengan sehat. Aliran dana, manajemen pengeluaran, dan biaya standar ini 3 fondasi yang harus dikuasai supaya supply chain bisa mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis. Kalau cash flow bagus, supplier happy, produksi lancar, revenue naik, dan perusahaan pun berkembang. Terima kasih sudah menonton IM Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan topik people development dan bisnis lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.